Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama aku Zulfa Regiska Mutiarani dan rekan aku. Saya Gifari Uswanas. Dan saya Fatur Robi Salam. Nah, jadi di podcast kali ini tuh kita akan ngebahas suatu hal ya teman-teman. Iya sih, kita mau ngebahas topik yang penting banget nih, yaitu perubahan iklim. Nah, benar, karena tuh kan perubahan iklim tuh semakin terasa ya dampaknya di berbagai belahan dunia. Salah satunya tuh di Indonesia. Dan ternyata tuh hukum itu memiliki peran yang sangat penting tahu dalam merespon hal-hal krisis kayak gini. Dan di sini tuh di podcast kali ini kita tuh akan ngebahas mulai dari konsep dasarnya, prinsip-prinsip internasionalnya juga, sampai ke kebijakan hukum di Indonesia untuk menangani tentang perubahan iklim ini. Oh, jadi sebenarnya memang sudah ada banyak yang sudah menyadari ya tentang pentingnya perubahan iklim ini gitu kan. Itu berarti emang ada hukum yang mengatur tentang lingkungan itu ya nggak sih? Iya, betul. Nah, menurut kalian tuh hukum lingkungan tuh dan perubahan iklim tuh apa sih? Jadi guys, secara sederhana hukum lingkungan itu adalah aturan main yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pas banget perubahan iklim, hukum lingkungan jadi makin penting karena kita butuh pendekatan yang adaptif dan responsif gitu. Iya sih, benar juga. Soalnya kan emang perubahan iklim itu kan sifatnya dinamis ya. Iya, betul, dinamis. Harus bisa gitu ngikutin perubahan yang cepat gitu kan. Misalnya kalau ada emisi gas rumah kaca, deforestasi dan sebagainya gitu kan. Jadi emang jelas banget gitu loh kalau hukum itu emang punya banget peran untuk menekan dampaknya gitu. Makanya penting banget, dan seandainya emang ada hukum yang mengatur tentang lingkungan tersebut, jadi memang kita sebagai masyarakat harusnya menyadari dan mengetahui sih kalau emang ada namanya aturan-aturan yang mengatur agar kita tuh nggak secara brutal gitu ngasal dalam berkehidupan kesehari-hari gitu ya nggak sih? Benar, apalagi kan kita tuh sebagai Gen Z ya, generasi saat ini, jadi harus lebih mewanti-wanti untuk hal-hal seperti ini. Karena di banyak negara pun termasuk Indonesia tuh kayak udah mulai ngebangun nih kerangka hukumnya yang lebih kuat untuk bisa ngerespon tentang perubahan iklim ini. Tapi karena banyaknya tantangan ya kan, jadi agak sedikit sulit. Tuh. Nah, tapi biasanya tuh kalau perubahan iklim kayak gini, kita kadang ngebahas soal perubahan iklim. Kadang juga banyak banget masyarakat yang kurang paham gitu atau kurang menyadari dampak langsung dari perubahan iklim tersebut ya nggak sih? Karena kayak kita iklim yang ada di Indonesia ini kan cuma ada dua gitu kan. Iya. Cuma ada kemarau, penghujan dan gitu, kemarau. Sedangkan kan kita juga kadang yang dari bulan ke bulan apa gitu kita kemarau, dan bulan apa ke bulan apapun kita juga ada penghujan. Yang sekarang tuh bisa karena dampak perubahan iklim tuh yang kayak mungkin kita minggu ini kemarau, terus tiba-tiba baru minggu depan udah tiba-tiba hujan terus gitu kan. Yang itu berdampak jelas banget sih ke petani salah satunya. Yang paling berdampak sih jelas ke orang-orang yang sangat bergantung hidup kepada iklim-iklim tersebut gitu kan. Kalau kayak tani kan butuh kering juga agar padinya jadi, mungkin kalau untuk petani padi gitu-gitu kan. Nah, itu dampak langsung gitu. Dan kadang menurut saya juga banyak juga masih banyak masyarakat yang kurang gimana ya, kayak kurang aware, ngawas diri lah tentang perubahan iklim. Karena saya juga masih ngeliat baru banget kemarin saya ngeliat kayak ada orang nih, padahal dia udah dewasa, dia tuh udah mungkin kalau dari taraf muka tuh mungkin dia umuran 20 ke atas atau 30-an gitu, udah bukan anak kecil yang seharusnya dia menyadari tentang bahayanya perubahan iklim ini gitu loh. Tapi dia masih, saya lihat kemarin mungkin membuang sampah. Terus salah satu contohnya mungkin ada tetangga saya juga gitu, orang terdekat saya tuh dia masih, karena
kita kan udah punya sistem pengolahan sampah ya, mungkin di pembuangan akhir gitu kan, yang nantinya dikumpulin oleh pemulung-pemulung atau memang tukang sampah yang kita sewa mungkin di komplek atau di perkampungan. Tapi dia nih masih melakukan pembakaran sampah secara sembarangan gitu loh. Nah itu sih menurut saya yang masih kurang banget di dalam masyarakat tentang bahayanya perubahan iklim, itu sih menurut saya. Nah, karena banyak yang gak aware kali ya dengan hal-hal seperti itu, mungkin kita bisa ngeliat contoh ya, Bang Fatur, kayak ada tuh di sosmed satu akun yang nama akunnya itu kalau nggak salah Pandawa, itu tuh jadi mereka ada sekumpulan anak-anak remaja yang dimana mereka bisa dibilang generasi Z ya, mereka tuh kayak sering ngumpulin sampah gitu, ngebersihin selokan, ngebersihin sungai-sungai yang banyak sampahnya sampai bersih gitu loh. Itu kan salah satu untuk mencegah adanya perubahan iklim dan juga pencemaran lingkungan kan. Benar, apalagi kan maksudnya kita juga di era digital sekarang gitu kan, yang ya memang itu salah satu contoh dari pemuda yang sangat baik gitu kan, karena dia pun mencontohkan, dia habis kita nih kita bersihin sampah yang memang akibat dari ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain, dan habis itu diposting ke sosial media agar semua masyarakat tuh tahu bahwasanya pentingnya tindakan yang seperti ini gitu kan. Benar juga, benar banget. Iya, harus bisa menjadi contoh gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, kita saya mau kadang saya juga agak rancu juga gitu. Sebenarnya tuh apa sih hukum lingkungan dan perubahan iklim tuh menurut kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin secara umum atau secara garis besar atau signifikan atau detail, menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kalau hukum lingkungan, mau ngebantu jawab. Kalau hukum lingkungan itu kan berarti kita harus menjaga lingkungan ya. Dari hal yang sangat sepele, bukan sepele sih, dari hal yang sangat kecil itu kita bisa menjaga kebersihan, yaitu kita jangan buang sampah kita buang sampah pada tempatnya. Terus juga kita jangan buang sampah apalagi buang sampah di sungai, dikarenakan kalau kita buang sampah di sungai itu bisa membuat kebanjiran. Oh itu jadi seperti yang menurut Anda tuh itu mungkin salah satu ininya ya, salah satu cara pencegahannya. Soalnya kan kemarin tuh yang tahun lalu itu kan banjir gede banget tuh di Bekasi tuh, gara-gara mereka buang sampah sembarangan gitu. Bener. Emang sih soalnya. Nah, mungkin kita bisa ngasih contoh kali ya. Oh iya, mungkin ada salah satu cuplikan ini. Cuplikannya ini ya. Iya benar-benar, ini mungkin beberapa cuplikan tentang contoh-contoh pencemaran lingkungan yang dimana juga tentang perubahan iklim, dan dimana juga untuk beberapa contoh seperti cara mencegahnya gitu. Mencegahnya ya. Nah, kalau seandainya soal perubahan iklim, hukum lingkungan dan lain-lain, kita mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya. Ada nggak sih materi yang terkait sama hukum lingkungan atau perubahan iklim ini tuh ada nggak sih yang kita pelajarin gitu? Ada dong, pastinya ada. Nah, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa hukum nih, sebenarnya ada terdapat 2 mata kuliah yang benar-benar relevan banget dengan tema kita saat ini ya. Yang pertama itu tuh ada hukum lingkungan internasional, yang dimana dalam mata kuliah itu kita mempelajari prinsip-prinsip global dan pendekatan komparatif dalam pengelolaan lingkungan gitu. Nah, ada juga nih yang kedua nih. Yang kedua itu energi dan perubahan iklim. Ini bahas tentang mitigasi model respon sampai kelembagaan di berbagai level. Seru banget karena kita ngerti peran hukum dan dalam menyikapi perubahan iklim secara sistematik itu. Nah, kita kan di Universitas Pancasila gitu kan, kita Fakultas Hukum. Saya tuh agak merasa kalau saya tuh mungkin belum mendapatkan ya mata kuliah tersebut gitu. Itu sebenarnya mata kuliah itu tuh udah tersebar belum sih di seluruh Fakultas Hukum yang ada, atau mungkin di seluruh fakultas yang ada di Universitas Indonesia ini? Karena menurut saya kalau mungkin mengkerucut di Fakultas Hukum mungkin
akan hanya berbagai hukum-hukum yang kita acuan hukum aja ya gitu kan yang kita pelajari. Nah mungkin ini kan dengan dampak perubahan iklim gitu, itu ada nggak sih di fakultas-fakultas lain gitu tentang perubahan iklim ini gitu loh, atau hukum-hukum yang mengatur? Nah, jadi gini Bang Fatur, untuk 2 mata kuliah ini tuh sebenarnya diajarkan itu khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ya, tapi karena substansi dan pendekatannya itu sangat relevan bagi seluruh fakultas hukum di Indonesia, jadi bisa nih untuk dikaji juga tentang isu-isu ini di beberapa fakultas yang lain. Ya, saya menurut saya baiknya ya kalau untuk apalagi tentang dampak lingkungan yang kita semua tuh rasain secara umum gitu loh. Mungkin baiknya kita bukan secara mendetail, tapi secara garis besar mungkin kita minim-minim harus mempelajari nggak sih tentang bagaimana sih ini, apa sih yang harus kita pelajari agar semua aturan ini berlaku secara baik atau agar tidak terjadi dampak yang lebih besar terhadap masyarakat gitu kan, bagi kita Indonesia ini gitu loh. Karena kan udah sangat jelas gitu, apalagi kita tinggal di Jakarta gitu kan, banjir tuh udah langganan banget buat kita, atau mungkin di Kalimantan atau di beberapa Jawa-Jawa gitu kan, pasti ada yang namanya kebakaran hutan, padahal mungkin tidak dampak langsung oleh akibat manusia, salah satunya karena memang kemarau yang tidak ada ujungnya, karena panas gitu kan, jadinya ada terjadi panas, jadi hutan jadi kebakar. Mungkin dampak manusianya adalah hutan-hutan di Kalimantan atau di beberapa lokasi digunduli atau dipotong secara liar gitu kan. Mungkin itu karena mereka yang tidak mengetahui atau bahkan sudah mengetahui tapi tidak mempedulikan dampak gitu kan. Itu sih. Makanya menurut saya sih kayak ada mata kuliah tentang mengatur atau tentang mempelajari tentang ini tuh sangat penting sih menurut saya, apalagi di Indonesia ini gitu. Terus mungkin secara garis besar kita agak mau membahas kalau soal kita kan tadi ngebahas tentang Indonesia aja gitu kan ya. Iya. Kalau internasional tuh ada nggak sih di tahap internasional gitu, atau ada suatu hal yang dipelajari atau apapun itu di internasional terkait iklim ini tuh ada nggak sih? Oh, ada banget. Nih bagian yang sering dibahas dalam forum global. Ada prinsipnya, ada prinsip namanya common but different responsibilities, atau kita sebut saja singkatnya itu CBDR. Artinya semua negara punya tanggung jawab atas perubahan iklim, tapi beda-beda levelnya. Nah, jadi itu sebagai contoh tuh negara-negara maju tuh sebenarnya memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar karena kontribusi historis mereka tuh terhadap emisi global lebih tinggi gitu. Iya sih, tapi ya kalau soal tanggung jawab ini pendapat pribadi saya aja ya, maksudnya saya agak berpikiran kalau soal tanggung jawab terhadap itu memiliki peran yang sangat penting tahu dalam merespon hal-hal krisis kayak gini. Dan di sini tuh di podcast kali ini kita tuh akan ngebahas mulai dari konsep dasarnya, prinsip-prinsip internasionalnya juga, sampai ke kebijakan hukum di Indonesia untuk menangani tentang perubahan iklim ini. Oh, jadi sebenarnya memang sudah ada banyak yang sudah menyadari ya tentang pentingnya perubahan iklim ini gitu kan. Itu berarti emang ada hukum yang mengatur tentang tentang lingkungan itu, ya nggak sih? Iya, betul. Nah, menurut kalian tuh hukum lingkungan tuh dan perubahan iklim tuh apa sih? Jadi guys, secara sederhana hukum lingkungan itu adalah aturan main yang mengatur interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, pas banget perubahan iklim, hukum lingkungan jadi makin penting karena kita butuh pendekatan yang adaptif dan responsif gitu. Iya sih, benar juga. Soalnya kan emang perubahan iklim itu kan sifatnya dinamis ya. Iya, betul, dinamis. Harus bisa gitu ngikutin perubahan yang cepat gitu kan. Misalnya kalau ada emisi gas rumah kaca, deforestasi dan sebagainya gitu kan.
Jadi emang jelas banget gitu loh kalau hukum itu emang punya banget peran untuk menekan dampaknya gitu. Makanya penting banget, dan seandainya emang ada hukum yang mengatur tentang lingkungan tersebut, jadi memang kita sebagai masyarakat harusnya menyadari dan mengetahui sih kalau emang ada namanya aturan-aturan yang mengatur agar kita tuh nggak secara brutal gitu ngasal dalam berkehidupan kesehari-hari gitu ya nggak sih? Benar, apalagi kan kita tuh Benar. sebagai Gen Z ya, generasi saat ini, jadi Nah, harus lebih mewanti-wanti untuk hal-hal seperti ini. Karena di banyak negara pun, termasuk Indonesia tuh kayak udah mulai ngebangun nih kerangka hukumnya yang lebih kuat untuk bisa ngerespon tentang perubahan iklim ini. Tapi karena banyaknya tantangan ya kan, jadi agak sedikit sulit. Tuh. nah tapi biasanya tuh kalau perubahan iklim kayak gini, kita kadang ngebahas soal perubahan iklim. Kadang juga banyak banget masyarakat yang kurang paham gitu atau kurang menyadari dampak langsung dari perubahan iklim tersebut ya nggak sih? Karena kan Betul. kayak kita iklim yang ada di Indonesia ini kan cuma ada dua gitu kan, cuma Iya, ada kemarau dan penghujan dan penghujan gitu musim kan. kemarau. Sedangkan kan kita juga kadang yang dari bulan ke bulan apa gitu kita kemarau, dan bulan apa ke bulan apapun kita juga ada penghujan. Yang sekarang tuh bisa karena dampak perubahan iklim tuh yang kayak mungkin kita minggu ini kemarau, terus tiba-tiba baru minggu depan udah tiba-tiba hujan terus gitu kan. Yang itu berdampak jelas banget sih ke petani salah satunya. Yang paling berdampak sih jelas ke orang-orang yang sangat bergantung hidup kepada iklim-iklim tersebut gitu kan. Kalau kayak tani kan butuh kering juga agar padinya jadi, mungkin kalau untuk petani padi gitu-gitu kan. Betul. Nah, itu dampak langsung gitu. Dan kadang menurut saya juga banyak juga masih banyak masyarakat yang kurang gimana ya, kayak kurang Aware. mawas diri lah tentang perubahan iklim. Karena saya juga masih ngeliat baru banget kemarin saya ngeliat kayak ada orang nih, padahal dia udah dewasa, dia tuh udah mungkin kalau dari taraf muka tuh mungkin dia umuran 20 ke atas atau 30-an gitu, udah bukan anak kecil yang seharusnya dia menyadari tentang bahayanya perubahan iklim ini gitu loh. Tapi dia masih, saya lihat kemarin mungkin membuang sampah. Terus salah satu contohnya mungkin ada tetangga saya juga gitu, orang terdekat saya tuh dia masih, karena kita kan udah punya sistem pengolahan sampah ya, mungkin di pembuangan akhir gitu kan, yang nantinya dikumpulin oleh pemulung-pemulung atau memang tukang sampah yang kita sewa mungkin di komplek atau di perkampungan. Tapi dia nih masih melakukan pembakaran sampah secara sembarangan gitu loh. Nah itu sih menurut saya yang masih kurang banget di dalam masyarakat tentang bahayanya perubahan iklim, itu sih menurut saya. Nah, karena banyak yang gak aware kali ya dengan hal-hal seperti itu, mungkin kita bisa ngeliat contoh ya, Bang Fatur, kayak ada tuh di sosmed satu akun yang nama akunnya itu kalau nggak salah Pandawa, itu tuh jadi mereka ada sekumpulan anak-anak remaja yang dimana mereka bisa dibilang generasi Z ya, mereka tuh Betul. kayak sering ngumpulin sampah gitu, ngebersihin selokan, ngebersihin sungai-sungai yang banyak sampahnya sampai bersih gitu loh. Itu kan salah satu untuk mencegah adanya perubahan iklim dan juga pencemaran lingkungan kan. Benar, apalagi kan maksudnya kita juga di era digital sekarang gitu kan, yang ya memang itu salah satu contoh dari pemuda yang sangat baik gitu kan, karena dia pun mencontohkan, dia habis kita nih kita bersihin sampah yang memang akibat dari ulah-ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain, dan habis itu diposting ke sosial media agar semua masyarakat tuh tahu bahwasanya pentingnya tindakan yang seperti ini gitu kan. Benar juga, benar banget. Iya, harus bisa menjadi contoh gitu. Nah, kalau untuk selanjutnya nih, kita saya mau kadang saya juga agak rancu juga gitu. Sebenarnya tuh apa sih hukum lingkungan dan perubahan iklim tuh menurut kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya? Mungkin secara umum atau secara garis besar atau signifikan atau detail, menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kalau hukum lingkungan, Bang Gisari mau ngebantu jawab. kalau hukum lingkungan itu kan berarti kita harus menjaga lingkungan ya. Contoh dari hal yang sangat sepele, bukan sepele sih, dari hal yang sangat kecil itu
kita bisa menjaga kebersihan, yaitu kita jangan buang sampah kita buang sampah pada tempatnya. Terus juga kita jangan buang sampah apalagi buang sampah di sungai. Dikarenakan kalau kita buang sampah di sungai itu bisa membuat kebanjiran. Oh itu jadi seperti yang menurut Anda tuh itu mungkin salah satu ininya ya, salah satu cara pencegahannya. Soalnya kan kemarin tuh yang tahun lalu itu kan banjir gede banget tuh di Bekasi tuh, gara-gara mereka buang sampah sembarangan gitu. Bener-bener. Emang sih soalnya. Nah, mungkin kita bisa ngasih contoh kali ya. Oh iya, mungkin ada salah satu cuplikan ini. Cuplikannya ini ya. Iya benar-benar. Ini mungkin beberapa cuplikan tentang contoh-contoh pencemaran lingkungan yang dimana juga tentang perubahan iklim dan dimana juga untuk beberapa contoh seperti cara mencegahnya gitu. Hukum lingkungan dan lain-lain. Kita mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya. Sebenarnya ada nggak sih materi yang terkait sama hukum lingkungan atau perubahan iklim ini tuh ada nggak sih yang kita pelajarin gitu? Ada dong, pastinya ada. Nah, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa hukum nih, sebenarnya ada terdapat 2 mata kuliah yang benar-benar relevan banget dengan tema kita saat ini ya. Yang pertama itu tuh ada hukum lingkungan internasional, yang dimana dalam mata kuliah itu kita mempelajari prinsip-prinsip global dan pendekatan komparatif dalam pengelolaan lingkungan gitu. Nah, ada juga nih yang kedua nih. Yang kedua itu energi dan perubahan iklim. Ini bahas tentang mitigasi model respon sampai kelembagaan di berbagai level. Seru banget karena kita ngerti peran hukum dan dalam menyikapi perubahan iklim secara sistematik itu. Nah, kita kan di Universitas Pancasila gitu kan, kita Fakultas Hukum. Saya tuh agak merasa kalau saya tuh mungkin belum mendapatkan ya mata kuliah tersebut gitu. Itu sebenarnya mata kuliah itu tuh udah tersebar belum sih di seluruh Fakultas Hukum yang ada, atau mungkin di seluruh fakultas yang ada di Universitas Indonesia ini? Karena menurut saya kalau mungkin mengkerucut di Fakultas Hukum mungkin akan hanya berbagai hukum-hukum yang kita acuan hukum aja ya gitu kan yang kita pelajari. Nah mungkin ini kan dengan dampak perubahan iklim gitu, itu ada nggak sih di fakultas-fakultas lain gitu tentang perubahan iklim ini gitu loh, atau hukum-hukum yang mengatur? Nah, jadi gini Bang Fatur, untuk 2 mata kuliah ini tuh sebenarnya diajarkan itu khususnya di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ya, tapi karena substansi dan pendekatannya itu sangat relevan bagi seluruh fakultas hukum di Indonesia, jadi bisa nih untuk dikaji juga tentang isu-isu ini di beberapa fakultas yang lain. Ya, menurut saya baiknya ya kalau untuk apalagi tentang dampak lingkungan yang kita semua tuh rasain secara umum gitu loh. Mungkin baiknya kita bukan secara mendetail, tapi secara garis besar mungkin kita minim-minim harus mempelajari nggak sih tentang bagaimana sih ini, apa sih yang harus kita pelajari agar semua aturan ini berlaku secara baik, atau agar tidak terjadi dampak yang lebih besar terhadap masyarakat gitu kan, bagi kita Indonesia ini gitu loh. Karena kan udah sangat jelas gitu, apalagi kita tinggal di Jakarta gitu kan, banjir tuh udah langganan banget buat kita, atau mungkin di Kalimantan atau di beberapa Jawa-Jawa gitu kan, pasti ada yang namanya kebakaran hutan, padahal mungkin tidak dampak langsung oleh akibat manusia, salah satunya karena memang kemarau yang tidak ada ujungnya, karena panas gitu kan, jadinya ada terjadi panas, jadi hutan jadi kebakar. Mungkin dampak manusianya adalah hutan-hutan di Kalimantan atau di beberapa lokasi digunduli atau dipotong secara liar gitu kan. Mungkin itu karena mereka yang tidak mengetahui atau bahkan sudah mengetahui tapi tidak
mempedulikan Tidak peduli. dampak gitu kan. Itu sih. Makanya menurut saya sih kayak ada mata kuliah tentang mengatur atau tentang mempelajari tentang ini tuh sangat penting sih menurut saya, apalagi di Indonesia ini. Tentang Indonesia aja gitu kan ya. Iya. Kalau internasional tuh ada nggak Iya. sih di tahap internasional gitu, atau ada suatu hal yang dipelajari atau apapun itu di internasional terkait iklim ini tuh ada nggak sih? Oh, ada banget. Nih bagian yang sering dibahas dalam forum global. Ada prinsipnya, ada prinsip namanya common but different responsibilities, atau kita sebut saja singkatnya itu CBDR. Artinya semua negara punya tanggung jawab atas perubahan iklim, tapi beda-beda levelnya. Nah, jadi itu sebagai contoh tuh negara-negara maju tuh sebenarnya memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar karena kontribusi historis mereka tuh terhadap emisi global lebih tinggi gitu. Iya sih, tapi ya kalau soal tanggung jawab ini pendapat pribadi saya aja ya, maksudnya saya agak berpikiran kalau soal tanggung jawab terhadap manusia yang ada di muka bumi ini sih sebenarnya aja nggak sih. Cuma kalau mungkin taraf soal ngomongin level lebih tinggi siapa yang harus bertanggung jawab, mungkin sudah jelas kayak negara-negara yang lebih besar atau negara-negara yang lebih maju gitu kan, pasti mereka bertanggung jawab lebih besar mungkin karena mereka itu kan sifatnya sangat produktif gitu kan. Jadi banyak pasti mereka mendirikan perusahaan-perusahaan besar untuk mendapatkan pendapatan negara mereka, karena mereka mungkin negara maju yang memiliki penghasilan yang lumayan besar gitu kan. Dan nggak bisa dipungkirin mereka juga pasti memberikan dampak yang besar pula ya nggak sih, karena terhadap lingkungan, karena mungkin dari asal produktif mereka itu jadi akan menghasilkan limbah-limbah besar pula gitu ya. Nggak sih. Jadi Iya. Salah satu contohnya mungkin kayak Amerika Serikat gitu mungkin ya, kayak Rusia gitu ya. Iya mereka kan negara-negara adidaya gitu kan, pasti produktif. Apalagi seperti apa ya, Arab gitu kan, dia apalagi penghasilnya pasti limbahnya banyak atau gimana gitu kan. Nah itu sih sebenarnya jelas sih memang mereka, saya sepakat kalau seandainya mereka pasti punya tanggung jawab lebih. Cuma kadang negara-negara menurut saya ini negara-negara besar itu tuh jadi memanfaatkan negara-negara berkembang seperti Indonesia ini gitu kan, karena kan Indonesia juga kan dikenal atau dianggap sebagai paru-paru dunia gitu, dan sebenarnya mereka bisa juga seperti kita gitu kan, karena mereka punya wilayah yang mungkin lebih besar daripada Indonesia gitu kan, atau apa gitu kan, tapi karena mereka memang sifatnya produktif jadi pasti mereka daerah-daerah penghijauannya itu lebih sedikit daripada negara-negara seperti kita gitu kan. Iya. Tapi rekan-rekan saya ini tahu tidak bahwa selain yang tadi ada juga itu Oslo Principles yang dimana tuh menekankan keterkaitan antara perubahan iklim dan hak asasi manusia, kayak misalnya tuh hak atas udara bersih, terus juga air yang layak dan lingkungan hidup yang sehat. Nah, prinsip-prinsip ini tuh bahkan dapat menjadi dasar gugatan terhadap pihak-pihak yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara signifikan loh. Iya sih benar. Ya menurut Givari gimana nih tentang apa sih terkait dampak yang secara internasional lah atas kesadaran negara-negara lain tuh gimana sih menurut Givari? Kalau menurut saya mungkin negara-negara internasional sana itu mungkin mereka rasa tanggung jawab kali ya. Soalnya kan mereka negara berkembang banget sih, bukan negara berkembang, negara maju. Jadi mereka otomatis punya banyak pabrik dan sebagainya macamnya. Mungkin mereka itu sebagai cara untuk mereka jaga bumi itu, untuk salah satu mereka cara jaga bumi itu yaitu menjadikan Indonesia jadi paru-paru dunia, dan mungkin di negara lain juga jadi paru-paru dunia gitu. Iya, makanya kadang juga negara-negara maju itu kan jadi kayak memanfaatkan orang-orang yang di bawah mereka itu kan, padahal mereka tuh sangat punya potensi lebih maju dari kita gitu kan. Iya, betul. Untuk mempertanggungjawabkan soal ya mungkin untuk limbah-limbah mereka lebih dikelola lebih dalam lagi agar mungkin tidak berdampak yang
sangat berbahaya terhadap lingkungan. Contoh juga tuh, contoh besar juga tuh kan terjadi di Amerika Serikat kan terakhir Las Vegas itu kompleks itu daerah elit yang ada di Amerika Serikat itu kan. Sorry bukan Las Vegas, salah saya. Los Angeles. Los Angeles. Betul. Di Los Angeles, dia kan terjadi kebakaran yang sangat hebat. Iya, betul. Itu tuh dampak jelas banget padahal untuk mereka. Kalau itu adalah bahayanya perubahan iklim, dan itu pasti berdampak karena ya pabrik menghasilkan asap yang sangat besar, apalagi mungkin emisi gas itu kan salah satu contoh emisi gas itu kan mungkin kendaraan ya nggak sih? Ya, kendaraan ya betul. Jelas gitu kan, apalagi mereka negara maju, mereka produktif yang mungkin sistem jam kerja mereka tuh lebih besar daripada kita gitu loh. Kalau kita karena punya jam istirahat, mereka mungkin masih lebih produktif lagi daripada kita gitu kan. Nah itu mungkin yang mungkin masih kurang disadari oleh mereka. Nah makanya mungkin tadi seperti yang Givari jelaskan ya, mungkin dari CBDR itu jadi negara-negara semoga ya jadi negara-negara skala internasional ini sangat menyadari bahwasanya sangat perlu namanya kita itu mempedulikan soal lingkungan gitu kan. Iya, dan juga tuh beberapa bulan yang lalu di Cina juga sempet tuh perubahan iklim yang dimana tuh kayak panas sekali gitu loh. Iya. Sampai mencapai suhu berapa puluh derajat tuh karena efek perubahan iklim. Benar-benar jelas, apalagi dampak kesehatan. Saya juga bukan baru tahu, saya kemarin sudah tahu dari sosial media juga gitu kan, ternyata ada yang berbahaya juga, apalagi perubahan iklim kan mungkin kalau ngomongin kita panas gitu kan, itu bisa menyebabkan heat stroke. Iya, bisa menyebabkan penyakit. Iya, itu sangat berbahaya gitu. Nah, untuk ngomongin berbahaya soal perubahan iklim juga nih, gitu, saya agak sedikit kembali. Kayak di hukum lingkungan di Indonesia tuh ada nggak sih, maksudnya ada nggak sih undang-undang yang mengatur hukum lingkungan yang ada di Indonesia gitu loh, tentang lingkungan gitu loh yang ada di Indonesia. Iya, jadi sebenarnya itu di Indonesia kita tuh memiliki sejumlah regulasi penting ya, kayak misalnya Undang-Undang Nomor 32 di tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada Perpres Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca atau tuh bisa disingkat sebagai RAN-GRK. Dan yang terakhir ada Perpres Nomor 16 tahun 2015 tentang adaptasi perubahan iklim atau disingkat sebagai RAN-API. Gitu. Nah, tapi ya implementasinya itu masih banyak tentang misalnya nih penegakan hukum yang sangat amat lemah, konflik kepentingan politik dan ekonomi sampai keterbatasan data gitu. Iya ya, padahal kan negara kita tuh rentan banget sama perubahan iklim gitu kan, harusnya jadi prioritas gitu nggak sih buat kita. Tapi itu tadi, hukum itu bukan cuma soal aturan, tapi maksudnya kan juga soal komitmen dan pelaksanaan. Percuma kalau kita seandainya sudah punya aturannya, tapi kalau kita sebagai manusia atau sebagai masyarakat Indonesia ini tidak berkomitmen dan tidak melakukan pelaksanaannya, sama aja itu yang kayak saya tadi bilang gitu kan, kita melihat banyak orang buang sampah, banyak menggunduli hutan dan lain-lain. Padahal itu pasti mungkin ada undang-undang yang mengatur, dan kita apalagi hutan lindung itu kan kita pasti nggak boleh tebang, tapi tiba-tiba bisa aja gitu loh ada perusahaan-perusahaan nakal yang mungkin masih oke, kita nggak bisa tutup mata tutup mungkin membayar atau siapapun itu bisa dijadikan pelicin lah sampai akhirnya mereka bisa mendirikan sebuah usaha di tempat yang berat tidak seharusnya, kayak gitu-gitu. Ya memang namanya kita kalau soal hukum itu memang dari dulu ada, cuma kami mengikuti hukum itu, mengikuti aturan itu atau enggak kan gitu. Iya. Itu ya soalnya minimnya kesadaran atau minimnya wawasan soal pentingnya bahaya perubahan iklim. Makanya hukum lingkungan tuh menurut saya penting banget, dan sebenarnya harusnya jadi salah satu prioritas juga yang harusnya diketahui oleh masyarakat sekitar gitu loh.
Makanya tadi saya agak kembali lagi dengan pembahasan tadi, saya makanya agak sebenarnya penting namanya mata kuliah hukum lingkungan ini tuh, apalagi mungkin secara dijabarkan agak mendetail bagaimana kehidupan yang ada di sekitar Indonesia ini atau gimana, atau hukum-hukum atau aturan-aturan yang mengatur itu sebenarnya harusnya diajarkan sekali di universitas-universitas, dan bahkan ya nggak perlu kita harus pelajari cuma di tingkat universitas, mungkin di SMA atau di SMP udah mulai kita kenalkan soal bahaya-bahaya lingkungan mungkin, atau aturan-aturan yang sudah mengatur soal bagaimana kita berkehidupan agar nggak ngasal dalam berkehidupan, biar nggak mendampakkan terhadap perubahan iklim gitu, ya nggak sih? Jangan Benar. ya menurut saya gitu aja sih, menurut saya, menurut pendapat saya. Karena padahal pun kayak Indonesia ini tuh termasuk ke negara yang sangat amat rentan ya terhadap dampak perubahan iklim, yang dimana artinya tuh perlindungan lingkungan tuh seharusnya menjadi prioritas utama. Nah, disinilah hukum tuh memegang peran vital ya, bukan hanya sebagai aturan di atas kertas, tapi juga sebagai komitmen kolektif gitu. Betul, makanya jelas banget namanya hukum itu kan sifatnya mungkin memaksa dan bahkan memiliki konsekuensi gitu kan. Makanya kita sebenarnya masyarakat atau sebagai manusia lah harusnya harusnya mengikuti dan agak sedikit takut, karena kalau saya pribadi saya takut, pun nggak ada aturannya saya takut, karena kalau kita nggak ikutin aturan tersebut kita merasakan dampaknya gitu kan. Jadi kita harus sangat jelas mengikuti aturan yang ada sih gitu. Mungkin menurut Givari ada pendapat lain atau gimana? Mungkin kalau menurut saya sih seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih setuju banget sih sama Bang Fatur itu, karena ya bagaimanapun ya kita harus menjaga bumi ini, melindungi bumi ini, jaga ekosistem di bumi ini juga gitu. Nah, kalau jadi kayak dimulai dari anak-anak ya sampai orang dewasa juga harus bisa tuh menjaga bumi. Iya. Dengan mulai dari buang sampah pada tempatnya aja deh. Betul. Makanya kalau kita kan sekarang udah ada pemisahan tuh, mungkin untuk pengolahan sampah selanjutnya ya, untuk pengolahan sampah lanjutan. Makanya kalau sekarang udah canggih di sekolah-sekolah, di pusat perbelanjaan, di mungkin pusat pemerintahan dan lain-lain, itu udah jelas banget. Kita kadang ada sampah organik, non-organik, sampah plastik atau apa gitu kan. Nah, obat-obatan gitu, bahkan sampai obat-obatan sudah dipisahkan juga gitu. Harusnya sebenarnya kita nggak boleh acuh terhadap aturan-aturan itu, karena itu mengajarkan kita juga untuk peduli terhadap perubahan iklim gitu. Makanya saya tadi bilang sebenarnya nih untuk hukum lingkungan ini atau untuk aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana kita berkegiatan agar sesuai dengan mungkin minimal agar tidak memberikan dampak yang besar gitu terhadap perubahan iklim gitu. Sebenarnya harusnya kita mulai dikenalkan dari awal-awal gitu, nggak harus juga kita baru di taraf universitas kita baru mempelajari tentang hal ini. Mungkin agak sedikit dasar-dasarnya, bumbu-bumbunya mungkin udah dikenalkan dari zaman SMA atau SMP, bahkan SD gitu loh. Mungkin salah satu contohnya yaitu cara membuang sampah, ya kan. Gitu. Nah, jadi kalau mungkin ini saya aja mungkin kita agak sedikit bertanya pasti soal tantangan dan masa depan tentang iklim aja nih kita ngomong gitu loh. Apa sih gitu loh mungkin tantangan kita ke depannya gitu, atau mungkin kita akan membuat aturan-aturan baru untuk mengatur soal bagaimana perusahaan mendirikan perusahaan agar tidak mendapatkan iklim atau bagaimana gitu loh. Untuk ini kita membahas soal kedepannya aja gitu agar kita mendapatkan perubahan iklim gitu. Ada nggak sih itu menurut kalian? Pastinya ada. Tantangannya juga itu makin kompleks. Misalnya gimana ngatur tanggung jawab perusahaan atau gimana negara melindungi hak rakyat yang terdampak bencana iklim. Nah, sebenarnya tuh ada contoh dari beberapa perusahaan yang
dampaknya itu ke masyarakat ya, masyarakat luas. Contohnya itu kayak ada di saya lupa nama PT-nya apa, tapi disingkatnya itu PT Rum ya, yang dimana tuh kalau nggak salah dia tuh membuang limbah gitu ke sungai. Oh iya, tahu itu saya. Itu dia buang limbah cairan itu di Solo kalau nggak salah ya. Di Sungai Solo. Oh, apalagi kayak Oh, gitu. Itu kan iya, bahaya jadi banget. Bahaya banget. Bener. Soalnya kan ya yang dimana kan itu bisa memicu juga kan untuk masyarakat yang dimana misalkan kayak di daerah situ ada masyarakat yang masih menggunakan dan mengkonsumsi minuman dari air sungai, misalkan kayak airnya iya, mau dimasak untuk diminum, gitu. Kan itu berbahaya ya untuk berbahaya banget. kesehatan, yang dimana juga bisa memicu penyakit nih, karena dari hasil limbah-limbah itu. Bener, makanya itu kan ini bahkan ya menurut saya ini bahkan ini aja tuh udah menyangkut HAM. Karena soalnya kalau ada banjir, kekeringan ekstrim, apalagi gangguan akses terhadap tadi salah satunya untuk minum mungkin kan air bersih atau pangan Iya, karena dengan perubahan iklim ini jadi mendampakkan jadi padi sulit untuk didapatkan, jadi kita nggak punya nasi sebagai makanan pokok orang-orang Indonesia yang kita tahu gitu kan. Itu udah menyangkut HAM sekali karena mungkin kalau banjir parah gitu kan, jadi kita namanya sandang papang pangan gitu kan, kita jadi nggak punya pangan, kita jadi tempat tinggal kita terendam banjir dan lain-lain. Makanya saya tuh ini tuh bahayanya tuh udah benar-benar mendampakkan udah benar-benar menyangkut HAM. Makanya untuk perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab tuh pasti harus banget untuk diberikan Mendapatkan sanksi. sanksi. dan dia harus mendapatkan konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan sebenarnya. Makanya penting juga gitu kan. Nah, dari sinilah Bang, jadi hukum tuh sebenarnya jadi harus menjadi pelindung ya untuk kasus-kasus seperti ini. Karena itu penting nih bagi kita semua, terutama kayak kita nih generasi muda, Gen Z yang di bidang hukum kan, kayak kita sebagai mahasiswa Universitas Pancasila nih, mahasiswa hukum, untuk ikut nih ngambil bagian dengan kesadaran dan keterlibatan kita sangat dibutuhkan dalam membangun masa depan hukum yang masa depan hukum lingkungan tuh yang lebih responsif gitu. Karena ini tuh menguntungkan untuk semuanya, termasuk diri kita sendiri dengan menjaga lingkungan ini. Makanya iya benar juga, makanya penting banget buat kita semua, soalnya terutama generasi muda kan, generasi muda hukum gitu, buat aware sama kontribusi gitu loh. Ya banyak juga sumber belajar yang bisa kita gali gitu loh. Mungkin sepengetahuan saya tuh ada kalau nggak salah sumber belajar yang bisa kita pelajari tentang ini gitu loh. Kalian tahu nggak sih apa kita bisa belajar di mana gitu loh? Mungkin kalian tahu nggak sih? Salah satu sumber belajar yang keren tuh dari IUCN Academy of Environmental Law. Di sana ada silambus, ada juga materi ajar yang paduan riset soal hukum perubahan iklim. Oh, nah, itu tuh bisa jadi referensi riset hukum gitu loh. Ya. Benar-benar saya pernah baca tuh tentang IUCN itu. Emang Academy of Environmental Law itu emang agak mendetail sih memang kita kalau mempelajari tentang panduan riset bagaimana. Dia memiliki riset juga soal perubahan iklim gitu loh, dan di situ juga ada beberapa tuh yang agak menjabarkan tentang hukum yang mengatur tentang perubahan iklim gitu loh, gitu sih kalau. Nah, karena apalagi tuh sebenarnya materi ini tuh berguna banget untuk mau misalkan kayak penyusunan tugas akademik atau enggak untuk penulisan skripsi, atau kalau misalkan nih ada yang mau melakukan penelitian mandiri itu bisa banget nih pakai yang materi yang sekarang yang lagi kita bahas. Jadi Ya, mungkin Bang Fatur mau ngomong lagi atau gimana nih? Ada kalau sedikit secara garis besar sih saya agak sudah membahas tentang apa yang sudah saya keluarkan di kepala saya tentang perubahan iklim tersebut, karena memang ini sangat dampak besar banget untuk kita masyarakat gitu loh. Apalagi ada beberapa aturan-aturan yang mengatur atau ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan
ditemukan atau bahkan ada beberapa sumber yang bisa kita cari untuk kita pelajari hal ini gitu. Makanya memang sebenarnya soal hukum lingkungan ini sangat penting banget buat kita semua karena dampaknya itu sangat besar. Apalagi tadi saya bahas juga itu kan agak menyangkut hak asasi manusia juga gitu. Mungkin kalau dari saya sih itu aja gitu loh. Dari Givari sendiri gimana? Kalau saya sih ya seperti yang tadi saya bilang, tolong kita gandeng sama-sama untuk jaga bumi ini, buanglah sampah pada tempatnya, terus juga mohon tanam pohon sebanyak-banyaknya untuk ekosistem juga, untuk kita juga, untuk anak-anak kita juga, untuk cucu-cucu kita juga. Karena semakin banyak pohon tuh semakin banyak juga nih oksigen yang bagus Iya, untuk kita betul. hidup. Iya. Makanya apalagi tadi sedikit saya rewind sedikit ya. Memang itu penting banget, apalagi kita ini kan masih hukum, orang Indonesia juga, kita tuh juga harus minim nggak perlu ngapalin, minim kita tahu tentang UU nomor 32 tahun 2009 tentang dan lingkungan hidup, atau ada Perpres nomor 61 tahun 2011 atau Perpres nomor 16 tahun 2015 yang minim tuh ada beberapa pasal yang kita harus sedikitnya mengetahui gitu, atau kita nggak perlu dihafal, mungkin kita pahami gitu loh, agar kita juga nggak sewenang-wenang atau seenak-enaknya kita gitu dalam berkegiatan, karena di situ udah mengatur banget atau mengacu sekali untuk menjaga bagaimana caranya agar menjaga lingkungan. Jadi mungkin mari ya kita tuh belajar bersama-sama untuk mengambil bagian secara aktif gitu. Jangan cuma jadi penonton nih, jangan cuma jadi penonton perubahan yang dimana cuman ya udah menunggu hasil aja nih dari masyarakat yang lain, kesadaran dari masyarakat yang lain gitu. Tapi kita juga harus berani nih jadi bagian dari solusi. Ya, oke, mungkin segitu aja ya episode kali ini dalam podcast kita ya tentang pembahasan hukum lingkungan dan perubahan iklim. Mungkin ada tambahan dari Lisa atau Givari gitu. Ya mungkin semoga podcast kita kali itu jadi lebih bermanfaat ya untuk semua masyarakat yang menonton gitu. Amin. Agar mungkin masyarakat agak lebih sadar karena ya, semoga juga episode kita kali ini tuh bisa membuka wawasan dan menumbuhkan kesadaran ya bahwa hukum tuh memiliki peran nih dalam menyikapi krisisnya iklim ini. Benar. Apalagi nanti kita kan juga ada beberapa contoh dampak-dampaknya gitu yang mungkin bisa dilihat atau dipelajari. Bahwasanya memang sangat berbahaya kalau kita tidak peduli oleh lingkungan gitu. Iya. Okay. Ayolah generasi Z ini lebih aktif ya. Oke guys, jadi mungkin ini juga udah hampir 1 jam kali ya kita ngobrol-ngobrol di sini. Iya ya, lama juga ya ternyata. Lama juga ya. Ternyata kita ngobrol lama. Seru ya kita obrolannya. Benar. Mungkin sampai jumpa guys di episode berikutnya. Jadi pesan-pesan dari kita ini, ayo mari jaga bumi dimulai dari dan konsisten. Ini mau bilang dulu nih, kenapa? Ada pesan-pesan tambahan nih dari Mas Givari, gimana Mas? Bukan pesan-pesan sih, Bang. Cuma mau bilang, ini kan kita podcastnya secara Zoom ya, Google Meet ya. Oh iya, betul. Ya, kita mau bilang juga nih, alasan kenapa kita ini pilih podcastnya itu secara online, dikarenakan karena kita ada keterbatasan waktu. Betul. Terus satu lagi, karena kita sudah di era digital, jadi kita harus memanfaatkan teknologi yang ada. Betul sekali. Ya, itu betul sekali tuh. Oke, sudah. Baik, mungkin sekian podcast dari kami. Kurang lebihnya semoga bermanfaat untuk masyarakat yang menonton atau yang mendengar. Kurang lebihnya dari mungkin ada pembahasan atau bahasa-bahasa kami yang sulit dimengerti, mungkin kami mohon maaf.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih semua. Salam kebajikan. Salam sejahtera. Sampai jumpa dan tetap peduli lingkungan.